天生佛缘，敬佩他当年天音寺祖这大圆满之境。大神通，从出世之兆。 风雷咒星魂，在诸般与外界截然不同。闪开天！下这等玄妙手笔。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode 23. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Xiaofan sangatlah marah kepada Puzi. Pasalnya para warga di desa mati akibat ulahnya. Namun pelan-lahan non pasti Xiaofan mulai melihat semua memori yang Puzi miliki. Ia hanyalah seseorang yang menginginkan dunia damai, namun sayang sekali semua itu malah membuatnya menerima karma yang begitu besar. Xiaofan melakukan pertarungan sengit dengan karma itu, di mana pada awalnya tidak ada jaminan kalau dirinya akan menang. Sampai akhirnya dia pun dapat memberikan perlawanan yang membuat Xiaofan bisa juga menghapus semua dosa Puzi. Xiaofan mengakui Puzi sebagai gurunya dan meminta untuk memberikan pemakaman yang layak. Pada akhirnya, jiwa Puzi pun menjadi begitu tenang dan bisa pergi meninggalkan dunia itu. Xiaofan juga merasa senang karena akhirnya ia bisa berdamai dengan masa lalunya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini, para murid sekte Xinyu tengah memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan Xinyu. Terdapat begitu banyak korban yang berjatuhan akibat pertarungan menghadapi Dewa Binatang. Pedang-pedang sekte Xinyu mulai terbang ke langit sesuai dengan ritual yang dilakukan oleh sekte. Dian Wei sendiri yang memimpin pemakaman tersebut. Papan nama dari para murid yang meninggal akan diserahkan ke dalam kuil. Hanya inilah yang dapat mereka lakukan untuk bisa memberikan penghormatan terakhir. Sesaat kemudian Dosuan juga datang kemari, yang mana ia juga membawa sebuah papan nama. Melihat kedatangannya, Tian Wei bersama para tetua lainnya pun segera memberikan hormat. Pasalnya mereka tidak dalam duga Dosuan akan kemari, padahal luka yang dia terima masihlah belum pulih. Selain itu, kondisinya tidaklah baik-baik saja. Tian Wei sangatlah penasaran mengapa Dosuan membawa sebuah papan nama. Terlebih lagi, tidak ada nama siapapun di papan tersebut. Kemungkinan besar papan roh itu ditunjukkan untuk seorang senior. Sebenarnya ini sudah melanggar tata krama sekte. Namun Dosuan tidaklah terlalu peduli dan terus melangkah. Dosuan pun berhenti dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan jika dirinya terus seperti ini. Kembali kepada Xiaofan, di mana Fasiang dan Fasa membawanya ke sebuah lembah, di mana mereka meminta Xiaofan untuk turun. Selain itu, Xiaofan mengingat perkataan Pu Hong kalau dirinya sudah bertahun-tahun diserang balik oleh aura jahat dari Mutiara Darah, yang mana itu hanya akan membuat nyawanya dalam bahaya saja. Jadi Pu Hong memiliki sebuah cara agar bisa menyelamatkannya. Inilah alasan mengapa Fasiang dan Fasa membawa Xiaofan turun ke lembah itu. Jauh di bawah sana, Pu Hong bersama para muridnya telah menunggu kedatangan Xiaofan, di mana ia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Xiaofan dapat merasakan juga kalau pusaka berharga dari sekte Tianyi sepertinya berada di sini. Pu Hong membenarkan hal tersebut. Sebentar lagi mereka semua dapat melihatnya. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan sebuah batu yang bersinar sangat terang. Perasaan ini seakan-akan pernah Xiaofan rasakan. Dulu pendiri dari sekte Tianyi adalah seorang biksu pengembala. Kala itu dirinya tersesat di Gunung Semeru, mungkin karena sudah berjodoh dengan Buddha. Sosok itu pun menemukan batu yang halus seperti batu giok. Ia pun bermeditasi selama 3 hari 3 malam hingga mencapai ranah kesempurnaan Buddha.
memahami teknik tertinggi dari Sekte Tianyi, yakni kebijaksanaan Brahma Agung. Inilah asal mula dinding giok tanpa huruf. Melihat hal tersebut seketika saja mengejutkan Xiao Fan. 你所说的天音四智，天生佛缘，敬佩他。当年天音四祖，这大圆满之境。 Ia pun bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Tempat ini merupakan lokasi dengan aura Buddha yang paling kuat dan diberkahi. Xiao Fan bermeditasi di bawah dinding giok, sedangkan mereka akan mengelilingi dinding giok agar bisa membentuk formasi lingkaran Vajra. Semua itu dilakukan demi menekan kekuatan jahatnya. Xiao Fan paham dan akan menuruti segala perintahnya. Berhubung ada hutang yang masih belum bisa Xiao Fan bayar, jadi dia berharap tubuhnya itu bisa dipulihkan agar ia bisa membalas hutang budi tersebut. Sesaat kemudian, Pu Hong bersama para muridnya mulai merapalkan formasi Vajra. Ia tahu betul kalau selama ini hidup Xiao Fan penuh kesialan dan penderitaan. Ia berharap Puji bisa melindungi Xiao Fan. Pada akhirnya, formasi larangan Vajra pun dilakukan di mana para Buddha muncul dari setiap sisi. Fasiang hanya bisa berdoa kalau Buddha dapat melindungi Xiao Fan. Tidak lama kemudian, cahaya emas pun mulai masuk ke dalam pikiran Xiao Fan. Di alam bawah sadarnya, Xiao Fan tengah bermeditasi. Namun semua itu tidaklah semudah yang dia kira. Pasalnya, kekuatan dari haus darah Xiao Fan seakan-akan tidak mau menerima hal tersebut. Ia mulai memberontak dan tidak akan membiarkan Xiao Fan bermeditasi dengan tenang. Dan benar saja, sesaat kemudian kekuatan haus darahnya pun keluar. Sedangkan di sisi luar sendiri, Xiao Fan masihlah baik-baik saja karena formasi Buddha melindunginya. Selain itu, kekuatan ini mulai masuk juga ke dalam alam bawah sadar Xiao Fan. Mutiara darah tidak akan membiarkan kekuatan ini masuk lebih dalam lagi. Serangan langsung saja dilakukan, namun semua itu dapat ditahan dengan mudah. Menyadari hal itu, Pu Hong bersama para muridnya kembali meningkatkan formasi Vajra, di mana serangan juga kembali dilakukan untuk dapat menekan kekuatan haus darah itu. Perlawanan coba dilakukan oleh manik haus darah, tapi semuanya hanya sia-sia saja. Pasalnya kekuatan Vajra terlalu kuat dan tidak mudah menekannya. Terlihat dengan jelas kalau tongkat Xiao Fan teruslah menyala, sedangkan dalam alam bawah sadarnya mutiara darah mulai keluar dari dalam dirinya. Namun kini menyebar ke beberapa sisi. Ini semua tidak akan dibiarkan oleh Pu Hong dan yang lainnya. Sebuah formasi pun diciptakan untuk dapat mengurung manik-manik darah tersebut yang berusaha melarikan diri. Sino berpindah kepada Tian Buyi, di mana setiap tahun istrinya ini selalu membuatkan pakaian baru untuk Xiao Fan. Padahal semua itu tidak ada gunanya. Bahkan ada begitu banyak pakaian yang berdebu. Tapi istrinya tidaklah terlalu peduli karena dia yakin Xiao Fan akan kembali suatu hari nanti. Selain itu, ia juga penasaran mengapa Tian Buyi tidak pergi ke puncak Tongtian. Apakah dia itu takut dimarahi oleh Dosuan? Tian Buyi tidaklah tahu apa yang terjadi kepada ketua sekte mereka, karena seakan-akan Dosuan itu telah berubah. Lebih tepatnya, emosinya yang gampang marah terhadap hal-hal kecil. Bahkan semua orang kini mulai berhati-hati kepadanya karena takut membuatnya marah. Tian Buyi hanya khawatir kalau Dosuan telah diserang balik oleh aura jahat dari pedang Juxian yang mengakibatkan semua perubahan tersebut. Bagi istrinya, ini adalah masalah yang serius, jadi mereka tidaklah boleh membicarakan hal itu secara sembarangan. Selain itu, Dosuan memiliki kultivasi tingkat dewa, jadi mungkin saja seiring berjalan waktu, pelan-pelan kondisinya dapat pulih kembali. Dan Dosuan pasti mengatasi masalah ini seorang diri. Tian Buyi juga mengharapkan hal yang sama. Xin kembali berpindah kepada Xiao Fan, di mana para murid kuil Tianyi masihlah memberikan bantuan kepadanya untuk menstabilkan kondisinya. Jauh dalam alam bawah sadarnya, kekuatan haus darah sepertinya berusaha untuk memberikan perlawanan. Sudah 3 hari sejak mereka menekan aura jahat Xiao Fan, tapi sampai sejauh ini tidak ada tanda-tanda kalau mereka akan berhasil. Jika terus seperti ini, maka takutnya Pu Hong dan yang lainnya tidak akan sanggup bertahan. Pu Hong sadar betul kalau obsesi yang Xiao Fan miliki ini terlalu dalam. Ia sangatlah penasaran apa yang membuatnya sulit untuk bisa melepaskan kekuatan tersebut.
Pintu hatinya tertutup rapat, iblis di hatinya sangatlah sulit dilenyapkan. Meskipun pada hari ini mereka berhasil mengatasi aura jahat dari Mutiara Darah, tapi bisa saja kedepannya Xiaofan akan kembali termakan oleh kekuatan itu lagi. Jadi rekan Fu Hong takut kalau mereka hanya akan membuat kejahatan saja. Fu Hong tidaklah terlalu peduli, pasalnya alasan Xiaofan bisa berakhir seperti ini masihlah tanggung jawab dari kuil Tianyin. Jadi apapun yang terjadi mereka tidaklah boleh mengabaikannya. Juniornya pun paham, tapi setiap kali dirinya melihat kejadian pada Puji, maka Fu Hong benar-benar tidak tega melihat Xiaofan yang menderita. Ia tahu kalau semuanya akan ditentukan oleh Xiaofan. Namun formasi penakluk iblis sudah mereka gunakan. Jadi Fu Hong berharap ajaran Buddha dapat membimbingnya. 张氏他是不会再次因心结入魔，我们也不能弃之不理，走上邪路罢了。只是我没想到普智使这伏魔大阵，寓意。Meskipun berada di samping giok tanpa huruf, aura membunuh Xiaofan masihlah terlalu besar. Seakan-akan ini berusaha untuk melawan. Serangan kembali dilakukan oleh Mutiara Darah yang bahkan mampu dirasakan oleh semua orang di luar. Aura jahat dari mutiara ini sangatlah kuat, pasalnya sudah ditekan selama 3 hari 3 malam, tapi tetap saja mengerikan. Fu Hong bersama yang lainnya tidaklah menyerah dan terus memberikan perlawanan untuk dapat memperkuat susunan formasi, supaya bisa mengalahkan kekuatan Mutiara Darah. Apa yang tengah mereka lakukan sepertinya mulai membuahkan hasil, di mana kekuatan haus darah pelan-lahan telah ditekan dan serangannya juga kembali menghilang. Tapi sesaat kemudian tongkatnya kembali memberikan kekuatan yang seketika saja membuat kekuatan haus darah kembali memberontak. Bahkan pertahanan yang dibentuk oleh Fu Hong dan yang lainnya pelan-lahan mulai retak, yang tentu saja membuat mereka panik. Terlebih lagi, Xiaofan juga mulai lepas kendali yang mengakibatkan kekuatannya mulai menyebar. Gangguan juga telah dialami oleh formasi para murid. Ini mengakibatkan formasi juga telah kacau. Fu Hong tidak menduga mutiara haus darah tidak bisa disegel. Bahkan dia itu tidaklah mempedulikan nyawa tuannya. Terlihat dengan jelas kalau Xiaofan berusaha untuk melawan kekuatan haus darah dengan 2 kekuatan yang dia miliki. Tapi ini terlalu mengerikan, bahkan Xiaofan kesulitan untuk dapat mengatasi hal tersebut. Ledakan kekuatan teruslah terjadi karena Xiaofan terus memaksakan diri untuk bisa menekan kekuatan haus darah. Bahkan batu giok tanpa huruf juga retak yang mengakibatkan sebuah cahaya kembali menerangi Xiaofan. Apa yang terjadi di sana telah menciptakan fenomena aneh, di mana semua orang di dunia itu bisa melihat dari kejauhan, termasuk Suki bersama para murid lainnya. Bahkan Raja Hantu juga bisa melihatnya. Terakhir kali kejadian ini pernah muncul adalah ketika kenaikan Zhengye keluar dari pengasingan. Ia mengalahkan petaka petir dan berkultivasi mencapai kesempurnaan. Tapi fenomena kali ini jauh melebihi apa yang terjadi di masa lalu. Terlihat kalau pedang Yuxian juga mulai mengalami sebuah reaksi yang tentu mengejutkan Dosuan. Sedangkan para murid dari Sekte Tianyi benar-benar terpukau dan apa yang sedang mereka lihat. Karena itu layaknya sebuah kitab suci. Perasaan familiar ini membuat Xiaofan tersadar. Xiao Yichai datang ke kuil di mana saat ini Dosuan tengah berada di sana. Namun baru saja tiba, Xiao Yichai langsung merasa ada yang aneh. Pasalnya para murid yang menjaga persembahan dupa tidak ada. Hingga dia pun dikejutkan dengan kekuatan yang Dosuan miliki. Xiao Yichai bertanya mengenai perintah apa yang ingin gurunya berikan. Tapi Dosuan hanya tertawa karena ia yang sekarang tidaklah bisa memberikan perintah. Ia juga menyinggung tentang pertarungan dirinya dengan Dewa Binatang, di mana Xiao Yichai pasti kecewa karena dirinya tidak mati. Mendengar hal itu semakin membuat Xiao Yichai bingung sebenarnya apa yang sedang dikatakan oleh gurunya. Ia bahkan tidaklah pernah berpikir untuk mengambil alih posisi gurunya, karena bagaimanapun gurunya adalah sosok yang sangat penting dalam menjaga sekte. Tapi Dosuan kembali mengingatkan mengenai reputasi bagus yang telah Xiao Yichai ciptakan. Jadi takutnya ia sudah tidak berhak lagi untuk menjadi gurunya. Perkataan Dosuan benar-benar membuat Xiao Yichai takut. Terlebih lagi, gurunya mengatakan yang tidak-tidak mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan ia tidak akan pantas untuk memegang pedang Yuxian.
Xiaoyichai berjanji kalau dirinya tidak pernah sekalipun berpikir untuk mengkhianati gurunya. Jika semua itu terjadi, maka ia bersedia untuk menerima ribuan pedang di dadanya. Suasana yang tegang barusan seketika saja terhenti. Dosuan meminta maaf karena ia tidaklah memiliki niatan untuk menyalahkan Xiaoyichai. Ia hanya ingin muridnya itu selalu waspada. Sebenarnya Dosuan menyadari kalau emosinya tidaklah stabil. Maka karena itulah dia meminta para murid di sini untuk pergi, karena takut emosinya malah menyakiti perasaan mereka. Xiaoyichai juga dirinya minta untuk pergi karena masih ada beberapa hal yang harus dirinya selesaikan. Terlihat Xiaoyichai sepertinya masihlah memikirkan apa yang sebelumnya gurunya katakan. Siang berpindah ke rombongan dari Raja Hantu, di mana mereka telah sampai di sebuah padang pasir yang begitu luas. Sesaat kemudian mereka pun berhenti di sebuah tempat yang mana badai tadi seketika saja hilang. Ini merupakan jurang kegelapan dari ajaran suci. Di saat jurang ini dibuka, situasi langit dan bumi telah berubah. Siang dan malam bergantian, bahkan angin dan petir terus bermunculan. Peristiwa itu justru malah membuat ajaran suci lenyap. Mendengar semua fenomena yang terjadi telah menyadarkan tetua hantu kalau itu merupakan sebuah penanda mengenai munculnya naga Zulong. Pusaran angin dan pasir pada tempat ini sangatlah berbeda dengan dunia luar. Sesuai dengan jalan kegelapan, maka mereka dapat melihat kekuatan jurang kegelapan masih ada. Mereka haruslah menunggu sampai semua fenomena berkumpul, dengan begitulah mereka dapat memulai ritual. Selain itu, tetua hantu meminta untuk menggunakan kekuatan dua makhluk dalam tungku penakluk naga sebagai perantara. Dengan begitulah lokasi naga Zulong bisa ditemukan. Kembali kepada Xiaofan, di mana saat ini dirinya masihlah terus memberikan perlawanan kepada kekuatan manik darah. Ini sangatlah menyakitkan karena tidak hanya melukai fisiknya saja, namun juga mentalnya. Sedangkan di dalam alam bawah sadarnya, Xiaofan mencoba menerima ajaran dari Buddha. 4 penglihatan sebagai cermin, dengan begitulah kekuatan sejati dapat diterima. Selain kekuatan Buddhisme, kekuatan Tao juga ada di dalam alam bawah sadarnya, di mana dua kekuatan ini pun telah saling bertarung satu sama lain. Yang mana dalam pertarungan tersebut ingin menunjukkan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Pertarungan itu sangatlah seimbang, hingga kekuatan haus darah muncul untuk bisa mengatasi mereka. Baginya kekuatan Tao adalah kemunafikan dan Buddha adalah sebuah ilusi, karena kultivasi pada dirinya adalah api iblis yang bisa membakar langit. Ledakan kekuatan mutiara darah telah melukai beberapa murid di sana. Sedangkan Pu Hong meminta para muridnya untuk fokus dan memperkuat formasi Pajra penekan iblis. Semua murid mulai merapalkan mantra lagi, di mana kali ini formasi besar telah melakukan pengurungan kepada Xiaofan. Kekuatan manik darah teruslah keluar yang bahkan hampir memenuhi kurungan itu. Pu Hong merasa Xiaofan akan kehilangan kendali atas kesadarannya. Maka karena itulah dialah yang akan mencoba untuk menahannya. Sayang sekali hal itu tidaklah semudah yang dia kira. Pu Hong meminta Xiaofan untuk memahami sifat sejati miliknya. Mendengar hal itu, kekuatan Tao dan Buddha kembali Xiaofan gabungkan untuk bisa memberikan perlawanan kepada manik darah. Rencananya pun mulai berjalan, di mana kali ini mutiara darah akan berhadapan langsung dengan dua kekuatan miliknya. Tapi kekuatan itu tidaklah peduli dengan tuannya. Jadi manik darah mulai memberikan perlawanan yang melukai tubuhnya. Xiaofan tidaklah mau menyerah dan terus memberikan perlawanan. Tapi apa boleh buat, ini tidak dapat dirinya tahan. Bahkan pertahanan Pu Hong hancur, pasalnya kekuatan Buddha, Tao dan iblis saling bertarung tanpa henti di dalam alam bawah sadar Xiaofan. Jika terus seperti ini, maka tubuh manusia Xiaofan tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Akibat hal tersebut, batu giok tanpa nama juga mulai bereaksi. Yang mana sebuah ledakan kekuatan pun muncul, diikuti juga dengan tulisan Buddha yang telah memenuhi tempat itu. Xiaofan sangat terkejut melihatnya. Pasalnya inilah kitab langit jilid keempat. Pu Hong juga sama terkejutnya karena tidak tahu kalau kitab langit akan muncul di sini. Xiaofan yang masih memiliki kesadaran pun terus-menerus memberikan perlawanan.
Sedangkan di tempat Raja Hantu, ritual telah mereka lakukan, di mana mereka tengah menunggu waktu yang tepat ketika semua fenomena bersatu pada satu titik. Ini adalah waktunya ajaran suci bangkit. Tetua Hantu langsung saja memulai ritualnya, diikuti juga oleh para muridnya. Formasi ini sangatlah mengerikan, bahkan terdengar dengan jelas suara jeritan kesakitan dari para murid. Melihat hal itu, tentu saja Raja Hantu langsung mengeluarkan tungku penakluk naga, yang mana entah kenapa kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Hal itu bahkan dirasakan langsung oleh Jing Fing'er, karena di dalam sana terdapat dua hewan kuno. Dengan begini saja mereka sudah merasakan jiwa yang terguncang. Apalagi jika semua ini telah sempurna, maka pasti akan tercipta kekuatan yang mengerikan. Tetua Hantu langsung saja melakukan ritual di mana para hewan kuno juga telah keluar dari dalam tungku penakluk naga. Untuk bisa menemukan keberadaan Julong, mereka yang terikatlah yang akan menunjukkan kehadirannya. Mereka yang terikatlah yang akan menunjukkan kehadirannya. Kedua hewan ini pun mulai melakukan sebuah ritual sambil menunggu gerhana sempurna. Kembali kepada Xiaofan, yang mana batu giok tanpa nama teruslah memberikan pencerahan kepadanya. Buddha menginginkan dirinya untuk melepaskan segalanya. Tao menginginkan dirinya untuk mengikuti takdir langit. Sedangkan iblis menginginkan dirinya berulah sesuai keinginannya. Di dunia ini memang memiliki jalan, namun tidak ada satupun yang sama seperti yang Xiaofan inginkan. Sebuah ledakan besar pun tercipta, di mana tiga kekuatan yang Xiaofan miliki pun dipaksa untuk menuruti permintaannya, karena dia itu ingin menggunakan jalannya sendiri. Tidak akan ada tiga kekuatan yang bisa mengendalikannya, karena semua itu dikendalikan sendiri oleh Xiaofan. Pada akhirnya dia pun masuk ke dalam alam bawah sadarnya sendiri, yang mana dia langsung saja berhadapan dengan tiga kekuatan tersebut. Di sisi Raja Hantu, dirinya tengah menunggu sampai akhirnya Tetua Hantu mulai merasakan kalau sosok yang aneh telah datang kemari. Yang mana ini sangatlah mengerikan, pasalnya formasi mereka mulai mengalami sebuah gangguan. Bahkan para hewan kuno langsung saja disakiti oleh sosok yang tak terlihat itu, di mana ini tentu saja mengejutkan semua orang. Sampai pada akhirnya sebuah mata besar pun muncul di hadapan mereka. Raja Hantu sangatlah senang. Ia langsung saja mengikat dua hewan kuno yang mana dia ingin mata itu keluar secara langsung. Sepertinya terdapat larangan yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Mereka masihlah belum tahu siapa yang meninggalkan teknik misterius ini. Tapi itu sangatlah mengerikan bagi mereka semua. Namun tidak bagi Raja Hantu. Karena siapapun yang melakukan hal itu tidak akan pernah bisa menghalangi jalannya. Formasi yang telah hancur tadi pun dengan mudah dirinya pulihkan. Selain itu, Tetua Hantu juga kembali memperkuat formasi mereka. Karena bagaimanapun kali ini mereka tidak boleh gagal. Semua orang pun mulai penasaran apa yang akan Raja Hantu lakukan. Sedangkan di sisi Xiaofan sendiri sudah tidak ada lagi ledakan kekuatan yang muncul akibat manik darah. Pasalnya ia tengah melakukan pertarungan dalam batinnya. Xiaofan pun memilih untuk bermeditasi. Fu Hong yang melihat hal itu hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Sedangkan Fasi yang bersama yang lainnya merasa Xiaofan sudah sembuh. Para murid yang melihat hal itu pun merasa lega karena perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Sedangkan Raja Hantu sepertinya juga akan berhasil, di mana Tetua Hantu menganggap itu adalah waktu yang tepat untuk memulai proses pemanggilan. Saat itu jugalah kita pun diperlihatkan dengan sosok naga yang begitu besar, dan ini adalah naga Zulong, sosok binatang mitologi dalam kitab Sanhai. Sedangkan di sisi lain, Yoichi merasa sosok yang terlahir dari bencana akan segera bangkit. Petaka surgawi ternyata telah muncul di sekte Tiani. Fu Hong benar-benar terkejut pasalnya seluruh kultivasi Xiaofan tengah merebutkan ciptaan langit dan bumi. Atau dengan kata lainnya, Xiaofan telah memicu petaka langit. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.